Halo anak-anak, kita kembali bertemu di pelajaran kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran 2. Sebelumnya bantu like, share, and subscribe ya. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Tahukah kamu mengapa manusia bisa bernapas? Jadi, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi inilah yang akan menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Yang pertama adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk juga akan dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak atau yang kita sebut dengan jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Keempat, trakea atau batang tenggorokan. Di dalam trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kelima, paru-paru. Paru-paru terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Bronkus, 2. Bronkiolus, ketiga alveolus. Bronkus adalah cabang dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan atau paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Kemudian alveolus adalah tempat bertukarnya oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Lalu bagaimana cara manusia bernafas? Selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan. Untuk memahami sebuah teks, maka kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan sehingga kita bisa mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Sebelum kita membuat kalimat tanya, maka kita harus memahami arti atau guna dari kata tanya. Yang pertama, kata apa.
digunakan untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan ataupun perbuatan. Yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Kemudian, kapan? Digunakan untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan atau waktu. Kemudian, siapa? Digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait atau tokoh. Kemudian, berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyaknya suatu hitungan. Kemudian, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Kemudian, mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Apakah kamu pernah tidur? Ya, tentu setiap orang pasti pernah tidur. Ternyata saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita mengisap dan mengembuskan sekitar 1,5 liter udara. Kita akan menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita bisa menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit kita bisa menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Tangga nada diatonis mayor. Sebelumnya kita harus paham dulu apa arti dari tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Contohnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu adalah contoh dari tangga nada. Salah satu bentuk tangga nada adalah tangga nada diatonis. Ya, tangga nada diatonis terbagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Contoh dari urutan nada beserta interval atau jaraknya seperti gambar berikut ini. Jadi dari do ke re ada jaraknya 1, dari re ke mi jaraknya 1, dari mi ke fa itu jaraknya setengah, dari fa ke sol jaraknya 1, dari sol ke la jaraknya 1, dari la ke si jaraknya 1, dan dari si ke do jaraknya setengah. Adapun ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor, yang pertama, lagunya pasti bersifat riang gembira. Yang kedua, lagunya penuh semangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, tapi tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol dan nada mi dan diakhiri dengan nada do. Demikian materi kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga anak-anak bisa memahami dan semoga video kali ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu di materi berikutnya. Bye-bye.